tahap kedua itu kan ada lansia 21,6 juta nasional ya, ditambah tenaga publik 17,6 juta. Jadi ada 120 hari kita harus selesaikan 38 juta. Halo, selamat siang. Apa kabar untuk pemirsa yang saat ini menyaksikan secara live streaming? Bertemu bersama saya Daniar Afri dalam Dialog Produktif Semangat Selasa dengan tema Tugas Mulia Urus Lansia. Kalau kita bicara soal hal itu, pemerintah terus melakukan percepatan vaksinasi tahap kedua. Upaya percepatan untuk cakupan golongan lansia ini menggunakan berbagai model pendekatan. Mulai dari kemudahan akses lokasi vaksin hingga pembuatan sentra vaksinasi. Pelaksanaan percepatan vaksinasi COVID-19 sudah memasuki tahap 2. Sasaran vaksinasi yang diprioritaskan pada tahap ini adalah lansia dan petugas pelayanan publik. Target vaksinasi tahap kedua yang dimulai pada Minggu ketiga Februari 2021 akan selesai pada Juni 2021. Dengan total sasaran vaksinasi tahap kedua ini mencapai lebih dari 38 juta orang. Terdiri dari 21 juta lansia dan 17 juta petugas pelayanan publik. Lansia dengan usia di atas 60 tahun menjadi perhatian pemerintah dalam program vaksinasi karena golongan ini memiliki resiko kesakitan dan kematian akibat terinfeksi COVID-19 yang tinggi. Itulah alasan mengapa pemberian vaksinasi COVID-19 pada lansia menjadi penting. Berbagai model pelaksanaan vaksinasi sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah guna mendorong partisipasi lansia. Seperti pembentukan sentra vaksinasi di beberapa daerah dan pelayanan vaksinasi di fasilitas layanan kesehatan. Model drive-thru juga sudah diberlakukan di beberapa daerah, sehingga para lansia bisa didampingi oleh keluarga tanpa harus mengantri. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 4 April 2021, capaian vaksinasi dosis pertama bagi lansia mencapai 1,7 juta jiwa. Sedangkan vaksinasi dosis kedua sebanyak 260.000 jiwa. Cakupannya terbilang sedikit dibanding petugas pelayan publik yang telah menerima dosis pertama hingga 5,4 juta jiwa dan penerima dosis kedua mencapai 2,4 juta jiwa per 4 April kemarin. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berusaha mengoptimalkan vaksinasi bagi lansia. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, terutama bagi kelompok lansia. Ya, hari ini kita akan mengupas tuntas tentang vaksinasi COVID-19 bagi lansia bersama sejumlah narasumber yang telah bergabung secara virtual. Saya akan menyapa untuk narasumber yang pertama Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Nadia. Selamat siang. Ya, selanjutnya juga ada Profesor Hindra Irawan Satai, Ketua Komnas KIPI. Selamat siang Prof. Hindra. Selamat siang Daniar, selamat siang pemirsa. Ya, kemudian juga ada Dr. Dirga Sakti Rambe, spesialis penyakit dalam dan vaksinolog. Sehat Dr. Dirga? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum semuanya. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan langsung saja nih, kalau kita bicara terkait dengan vaksinasi lansia, apalagi untuk Anda yang saat ini menyaksikan, mungkin masuk dalam golongan lansia yang menjadi prioritas untuk divaksinasi atau tinggal bersama dengan keluarga yang notabene sudah masuk dalam golongan lansia. Karena kita bicara soal targetnya nih, saya ingin ke Dr. Nadia dulu. Kalau kita bicara soal target dari Kementerian Kesehatan, Dok, bahwa ada 21,6 juta kalau kita totalkan secara nasional. Lalu bagaimana perkembangan untuk vaksinasi sejauh ini, Dok? Kalau kita bicarakan dari awal, seingat saya Februari 2021 ya, Dokter? Iya, betul. Jadi kita memulai vaksinasi tahap 2 kepada usia di atas 60 tahun itu adalah pada minggu ketiga bulan Februari. Dan kita melihat antusiasme yang cukup besar dari penduduk usia di atas 60 tahun ya untuk mendatangi sentra-sentra vaksinasi. Tetapi saat ini kalau kita melihat cakupan penerima vaksin pada usia di 60 tahun itu masih cukup rendah ya kalau kita bandingkan dengan kelompok prioritas satunya yaitu pemberi pelayanan publik. Jadi total lansia yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama itu adalah 1,73 juta. Nah,
ini tentunya baru kurang lebih 8,2% ya dari rencana kita untuk memvaksin 21,5 juta usia di atas 60 tahun. Lalu Dokter Nadia, kalau bicara soal langkah Kementerian Kesehatan, karena kita tahu bersama ya lansia ini merupakan golongan yang sangat rentan apabila terkena COVID-19. Lah untuk mengoptimalkan vaksinasi COVID-19 bagi lansia ini apa langkah yang dilakukan Kemenkes? Jadi Mbak Daniar, kita tahu ya bahwa pertama masih banyak sekali ya provinsi yang cakupan untuk pemberian sasaran vaksinasi lansia ini kurang dari 10%. Itu yang pertama. Yang kedua, itu masih ada kurang lebih 36 kabupaten kota itu belum memulai vaksinasi kepada lansia. Jadi mereka dengan jumlah vaksin yang ada ini memfokuskan kepada pemberi pelayanan publik terlebih dahulu ya. Dan kita tahu memang kalau kita melihat bahwa kalau kita melihat ya cakupan dari pemberi pelayanan vaksinasi kepada lansia ini, justru provinsi-provinsi besar yang kita tahu adalah provinsi yang merupakan penyumbang ya untuk vaksinasi kepada lansia ini ternyata memang belum mencapai target yang kita harapkan. Jadi seperti Jawa Barat itu targetnya cukup besar, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah itu target vaksinasi pada lansia cukup besar, tetapi angkanya masih sangat kecil dan ini harus dilakukan akselerasi. Dan yang lain tentunya kalau dari segi lansia itu sendiri, kita memahami ada beberapa kendala yang dihadapi lansia pada waktu akan mendapatkan layanan vaksinasi. Pertama, lansia itu mungkin masih merasa takut ya karena sosialisasi atau informasi yang sudah kita katakan bahwa saat ini lansia mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksin dan nanti di sentra vaksinasi bahwa protokol kesehatan akan tetap dijalankan, ini masih membuat keraguan-raguan kepada usia di atas 60 tahun karena kita tahu di awal bahwa kita meminta karena resiko kerentanan dari lansia itu untuk mereka tetap berada di rumah, mengurangi aktivitas keluar rumah dan tentunya membatasi mobilitas. Nah yang kedua ini yang penting juga bahwa lansia ini mungkin memiliki keterbatasan fisik ya untuk bisa mendatangi sentra-sentra vaksinasi karena mungkin pertama ada keterbatasan fisik yang dia memang untuk pergi itu harus ditemani keluarga atau anaknya. Nah yang kedua adalah mungkin jadwal vaksinasi dari si lansia ini tidak pas dengan waktu yang tersedia untuk dari keluarga ataupun anaknya tersebut. Atau bisa saja lansia ini dia hidupnya sudah terpisah dari anak atau keluarganya sehingga menyulitkan. Nah, yang ketiga mungkin lansia ini ada keterbatasan finansial ya karena usia lansia mungkin mereka harus bekerja tetapi mungkin juga finansialnya terbatas. Nah, yang terakhir adalah kita tahu bahwa untuk mendapatkan layanan vaksinasi kan harus mendaftar. Nah, mungkin mereka belum paham untuk cara mendaftar, apalagi kalau pendaftarannya ini kita lakukan secara online ya, artinya melalui registrasi secara elektronik. Nah, ini harus dibantu seperti itu. Nah, jadi hal-hal inilah yang kemudian nanti kita akan coba membuat beberapa upaya-upaya untuk membantu khususnya lansia dalam mengakses pos vaksinasi ataupun sentra vaksinasi yang ada. Memang sejauh ini rata-rata adanya peningkatan ataupun cakupan cukup besar biasanya terjadi di ibu kota ataupun ibu kota dari provinsi begitu ya Dokter Nadia. Nah terkait dengan edukasi nanti kita akan bicara lagi nih terkait dengan tadi Dokter Nadia juga katakan ada banyak tantangan dan juga halangan rata-rata soal edukasi informasi yang misinformasi terkait dengan vaksinasi COVID-19. Saya mau langsung ke Prof. Hindra saat ini yang sudah bergabung ya terkait dengan KIPI. Biasanya informasi-informasi yang hoax terkait kejadian ikutan pasca imunisasi itu yang membuat lansia-lansia ini takut. Nah, apakah ini juga jadi salah satu tugas Komnas KIPI nih untuk membantu pemerintah meningkatkan vaksinasi COVID-19 untuk lansia, Prof. Hindra? Baik, terima kasih Daniar atas pertanyaannya. Betul sekali yang telah disampaikan oleh Dr. Nadia bahwa faktor takut dan faktor ragu-ragu itu sampai saat ini merupakan salah satu faktor utama bagi para lansia untuk mendatangi tempat-tempat vaksinasi.
Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa vaksinasi ini di dunia telah dilakukan pada 145 juta orang, maaf, di Amerika Serikat. Di Eropa lebih dari 20 juta. Jadi data-data tentang kejadian ikutan pasca imunisasi tentu telah ada dan dikumpulkan dan dipelajari. Demikian pula di Indonesia. Ya, jadi kejadian ikutan pasca imunisasi seperti kita ketahui definisinya adalah setiap kejadian medik. Nomor 2 kata kuncinya setelah imunisasi. Nomor 3 diduga. Apa yang dapat timbul? Jadi rasa nyeri di tempat suntikan, kemerahan di tempat suntikan, pembengkakan, lemah badan, pusing, nyeri otot, menggigil, demam, mual adalah gejala yang kadang dalam proporsi yang kecil timbul setelah penyuntikan. Karena kita tahu yang disuntikan adalah virus COVID yang sudah diinaktivasi. Ya, sedangkan AstraZeneca hanya materi genetiknya aja. Jadi itu semua merupakan produk biologi. Apabila diberikan kepada seseorang, tentu seseorang akan mengadakan reaksi. Mekanisme alamiah tubuh itu secara naluri akan bereaksi kalau ada benda asing yang tidak dikenal. Nah, yang pertama itu pengenalan. Pengenalan itu berupa reaksi radang. Nah tadi gejala-gejala yang saya sebutkan tadi adalah merupakan reaksi radang. Jadi itu alamiah. Jadi itu menjamin bahwa vaksin yang diberikan itu ada komponen aktifnya, dalam hal ini virus yang diinaktivasi atau materi genetik kalau vaksin platform lain. Yang kedua, tubuh juga mengadakan reaksi ya dengan tadi gejala-gejala tadi, dan itu merupakan bahwa vaksin berefek, tubuh bereaksi, dan tentunya resultantenya hasil akhirnya berupa kekebalan. Namun ya di tiap-tiap orang berbeda-beda daya terimanya ya. Ada yang memang sama sekali tidak menunjukkan gejala, ada yang menunjukkan gejala ringan. Namun ada juga yang cukup menderita begitu karena gejala-gejala tadi itu memang bervariasi, sangat individual, sangat dipengaruhi oleh ya biopsikososial ya, kejiwaan dan lingkungan ya, situasi pada diri pribadi masing-masing. Dan itulah yang menjadikan memang berbeda-beda reaksi. Kayak kita makan cabai aja ya. Ada yang kalau istri saya makan cabai asik aja begitu. Dirasain sama saya langsung waduh kayak kebakar. Nah ini pun demikian ya. Mungkin misalnya mual ya. Mual di seseorang ya mual ini ya. Minum apa aja lah, obat, misalnya obat mah ya, misalnya ini ya, atau saya tidur aja, bangun hilang, ya, yang minum mah juga hilang, ya. Biasanya reaksi-reaksi tadi yang tadi saya sebutkan, reaksi alamiah, merupakan reaksi wajar yang terjadi pada setiap imunisasi, itu 1-2 hari menghilang dengan atau tanpa pengobatan. Itu mengacu kepada data penelitian vaksin ini pada fase 1, fase 2, fase 3. Jadi semuanya kita bandingkan data di Indonesia dibandingkan nih dengan fase 1, fase 2, fase 3 di tempat negara lain. Kalau di kita memang lebih rendah, ya memang artinya vaksin tersebut aman, dapat diteruskan. Yang seperti yang kita lakukan sampai saat ini, kami mengkaji, laporan masuk setiap hari. Dan kita pelajari, kita diskusikan, kita audit, kita kaji, diskusi dengan Komda, karena kami punya Komda di 34 provinsi. Sampai saat ini aman, jadi aman ya, tidak lansia, ada. Ya yang jadi pada silakan mendatangi. Tentu bagaimana kalau ada komorbid? Saya ini lansia, saya udah disuntik 2 kali. Saya ini ada gangguan irama jantung, saya mempunyai hipertensi, kolesterol saya kadang tak terkendali, asam urat lumayan, semuanya terkendali dengan obat. Saya minum obat jantung, saya minum obat anti hipertensi, minum obat pengendali kolesterol, ibu pengendali asam urat. Alhamdulillah saya udah divaksin 2 kali, nggak ada gejala sedikit pun. Nah,
Prof. Jangan Indra menjadi mungkin. penghalang, jangan Betul. menjadi penghalang gitu. Kalau punya komorbid terus nggak usah divaksin, enggak. Kalau punya komorbid dikendalikan, silakan, insya Allah aman ya. Aman. Dan juga waktu berangkat ke tempat itu ya harus dalam suasana damai gitu ya. Jangan nggak usah lihat-lihat WhatsApp lagi lah. Itu membuat suasana tegang ya. Berangkat rame-rame sama keluarga, sama anak, sama mantu ya. Suasananya yang santai ya. Setelah vaksinasi harus nggak boleh ini, nggak boleh makan singkong, nggak boleh makan. Waduh, kok jadi hidup dibuat jadi susah gitu. Kalau sekarang kita sampai saat ini sehat, itu gaya hidup kita sudah sehat, pertahankan, ditambah imunisasi sebagai upaya tamat. Lakukan aktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan ini membantu meningkatkan semangat para lansia untuk divaksinasi kembali. Nah, ini nih keterangan dari Prof. Indra sebagai Ketua Komnas KIPI tadi juga sudah dijelaskan ya terkait kesimpulan dari berbagai macam fakta yang sudah ada di lapangan bahwa sejauh ini KIPI-nya masih dalam batas normal begitu ya Prof. Jangan pernah takut untuk vaksinasi apalagi untuk lansia. Prof. Indra dengan ya tadi dikatakan ya komorbidnya sudah langsung disebutkan apa-apa saja tapi ternyata masih sehat dan masih bisa menerima vaksin COVID-19 ini ya Dok. Ya Prof ya. Ya, saya ingin ke Dokter Dirga nih, karena sebagai anak muda dan juga sebagai dokter spesialis penyakit dalam, saya yakin bisa bertemu dengan rekan-rekan sesama tenaga kesehatan, rekan-rekan dokter yang juga melakukan sosialisasi mungkin ya kepada warga-warga ataupun pasien-pasien muda. Karena kalau kita bicara soal lansia, pasti ini ada hubungannya juga dengan keluarga muda yang lain yang mendukung. Nah, strateginya harus seperti apa, dokter? Ya, sebelumnya saya mengawali dulu, kenapa sih lansia itu perlu banget divaksinasi ya? Kita lihat situasi di Indonesia. Yang pertama, 12% kasus COVID itu terjadi pada lansia, hanya 12%. Tetapi 50% kematian akibat COVID itu terjadi pada lansia, sehingga proporsinya besar sekali. 1 dari 3 pasien COVID yang dirawat di rumah sakit itu lansia. 1 dari 3 pasien COVID yang meninggal di rumah sakit itu lansia. Sehingga di seluruh negara itu sama, prioritas vaksinasi itu adalah pada lansia. Selain pada orang-orang dengan komorbid dan orang-orang dengan tenaga kesehatan ya. Itulah alasan mengapa kita itu ingin banget, kita ngotot banget lansia ini harus dilindungi dengan segera dengan vaksinasi. Kenapa kita gusar, kita gelisah targetnya masih 8%? Karena kita ingin melindungi segera mungkin para lansia kita. Sehingga angka kematian pada lansia itu bisa kita tekan semaksimal mungkin. Itu satu. Yang kedua, gimana caranya? Nah, kalau lansia itu barrier-nya banyak sekali ya. Jadi tadi Dr. Nadia sudah menjelaskan panjang lebar. Oleh karena itu memang kita perlu mensupport, terutama dari lingkungan terdekatnya, dari anak-anaknya ya, dari keluarganya. Ya, jangan sampai justru kita sebagai anak yang menjadi penghalang. Saya pernah baca terhalang vaksinasi karena restu dari anaknya. Ya, itu kan aneh. Justru kita yang harus menyemangati, kita yang harus mengantarkan. Dulu waktu kita kecil, kita yang dibawa ke rumah sakit, ke puskesmas, ke posyandu untuk vaksinasi. Sekarang giliran kita untuk mengantar orang tua kita, kakek nenek kita ke tempat-tempat vaksinasi supaya mereka bisa terlindungi. Gitu. Jadi yang pertama, kita harus menyampaikan informasi yang tepat. Kita sebagai anak muda atau sebagai anak-anak ini, maka harus punya informasi yang tepat dahulu sehingga kita bisa menyampaikan yang benar kepada orang tua kita dan yakin bahwa vaksin itu aman dan bermanfaat. Gitu. Iya, ada satu lagi Dok yang biasanya membuat anak-anak ini menahan lansia ataupun menahan orang tuanya untuk datang ke tempat sentra vaksinasi atau fasilitas kesehatan untuk vaksinasi. Biasanya nanti rame Bu, nanti kerumunan Bu. Nah sebetulnya nih Dokter Dirga kita kan bisa menyiasati dengan protokol kesehatan ya. Jadi apa-apa saja sih dokter yang harus disiapkan sebelum kita datang ke tempat untuk vaksinasi? Pada prinsipnya pemerintah, Kementerian Kesehatan itu sudah menyiapkan petunjuk teknis ya, juknis bagaimana menyiapkan tempat-tempat vaksinasi, termasuk mengatur agar tidak terjadi kerumunan. Nah di lapangan sejauh ini saya melihat secara umum sudah sangat baik. Oleh karena itu memang sebaiknya sebelum datang itu daftar dulu ya. Jangan go show tuh langsung datang sehingga terjadi penumpukan di titik-titik tertentu. Kemudian yang kedua ya kita sama-sama saling mengingatkan. Kadang-kadang di lapangan mungkin terlalu antusias atau gimana mau rebutan. Kita ingatkan aja, ayo jaga jarak, hindari kerumunan ya. Itu betul kita harus saling mengingatkan. Tapi saya melihat
saat ini pelaksanaan vaksinasi itu sudah sangat baik ya, dan sekarang mekanismenya sebaiknya mendaftar dulu baru datang, jadi nggak numpuk gitu. Iya. Banyak sekali informasi hoax soal go show ke titik A, go show ke titik B, tapi ternyata harus ada pendaftaran online terlebih dahulu biasanya untuk mengurangi kerumunan dan juga mendapatkan jadwal. Terima kasih Dokter Dirga. Saya mau kembali ke Dokter Nadia dulu nih. Kita mau bicara soal target vaksinasi lansia ya, karena sejauh ini memang masih sangat jauh dari total 21,6 juta lansia itu tadi secara nasional totalnya. Nah, kita tahu bersama bahwa Kementerian Kesehatan juga menggodok dan memberikan banyak sekali kebijakan-kebijakan, program-program, sentra vaksinasi, kemudahan untuk ke vaksinasi ataupun vaksinasi ke fasilitas kesehatan. Nah, sejauh ini evaluasinya bagaimana, Dokter Nadia? Ya, walaupun demikian ya, kita sudah membuka begitu banyak sentra vaksinasi, baik itu yang ada di puskesmas maupun juga di beberapa pos-pos pelayanan vaksinasi milik pemerintah. Tetapi ternyata kita masih membutuhkan uluran dari teman-teman dari pihak swasta ya, terutama misalnya kita bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat atau kemudian juga dari alumni-alumni ya perguruan tinggi seperti itu, dan juga dengan asosiasi telemedicine contohnya, ataupun juga pihak swasta lainnya seperti yang kita lakukan dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan transportasi publik ya, seperti ojek online ataupun juga taksi online ya, seperti itu. Nah, harapannya selain tadi memudahkan para lansia untuk mengakses tempat-tempat layanan vaksinasi, yang kedua juga adalah tentunya memastikan tadi ya bahwa lansia tadi betul-betul tidak perlu menunggu antri terlalu lama, bahkan kemudian tetap bisa dijamin untuk protokol kesehatannya tetap kita bisa jalankan ya. Nah, tetapi kita juga melihat ini memang tadi saya sampaikan ya, seperti Provinsi Jawa Barat itu dengan kurang lebih 4,4 juta usia penduduk di atas 60 tahun sampai saat ini kan baru ada sekitar 300.000 lansia yang sudah mendapatkan vaksinasi ya. Kemudian kalau untuk Jawa Tengah itu juga 3,1 juta, itu sekitar 300.000 juga. Jadi ini memang perlu dilakukan beberapa terobosan. Salah satunya adalah kita harus menggerakkan ya tentunya Pak Lurah, Kepala Desa, kemudian RT RW itu untuk mendata sebenarnya lansia di sekitarnya, supaya kemudian setelah, karena tadi kan mendata tadi tidak mudah juga untuk sebagian lansia, jika kalau ada dibantu oleh Pak Lurah, Pak RT, bahkan bisa dibantu juga oleh para Karang Taruna nih, kemudian untuk membantu pendataan tersebut, kemudian nanti dilakukan penjadwalan untuk kemudian bisa diberikan vaksinasi secara serentak, dan ini tentunya akan memudahkan lansia untuk bisa datang ke pos vaksinasi yang terdekat ya, tidak terlalu jauh tentunya dari tempat tinggalnya. Nah. Baik, Dokter Nadia, perlu peran aktif baik itu dari lingkungan, apalagi keluarga dengan kelompok yang kecil mendukung lansia ini bisa menuju ke tempat vaksinasi yang ditunjuk. Nah, Dokter Nadia, sebelum saya ke Prof. Hindran, ini ada satu pengalaman juga. Banyak sekali masyarakat yang akhirnya mendapatkan informasi soal mereka bisa go show ke satu titik, atau mungkin untuk vaksinasi tahap kedua mereka bisa ke fasilitas kesehatan, tapi ternyata vaskes yang ditunjuk tidak bisa menerima vaksinasi itu, misalnya di daerah-daerah. Masih ada kejadian seperti itu tidak, Dokter Nadia, dan bagaimana untuk mengantisipasinya? Iya, jadi saat ini tentunya beberapa kemudahan yang kita dalam rangka mengakselerasi dan membantu lansia mendapatkan akses vaksinasi adalah semua lansia ini bisa mendatangi pos-pos pelayanan vaksinasi ataupun sentra vaksinasi ya, karena tidak perlu lagi berdasarkan KTP atau domisilinya ya. Jadi silahkan saja walaupun KTP-nya berbeda dengan tempat tinggal saat ini dan tidak diperlukan lagi surat keterangan domisili, maka bisa mendapatkan akses vaksinasi ini. Bahkan kemudian di beberapa daerah itu sudah kita sampaikan dimanapun saja bisa mendapatkan vaksinasi ini. Tetapi kita mengharapkan tentunya untuk dosis kedua itu dilakukan pada tempat yang sama. Jadi ini tentunya lansia tadi tidak perlu ya meminta dulu surat domisili baru kemudian mendapatkan vaksin, karena kemudian nanti
kekurangan vaksin di provinsi tersebut karena dia memberikan vaksin kepada penduduk yang bukan provinsinya, itu akan dikirimkan dari buffer stok pusat. Jadi lansia sekarang sudah tidak perlu lagi memikirkan KTP untuk melakukan pendaftaran, tinggal mendaftar, tapi kembali lagi jangan percaya dengan hoax karena tadi kita harus memastikan bahwa protokol kesehatan dijalankan, maka lakukan pendaftaran terlebih dahulu, jangan langsung ke tempat sentra vaksinasi. Nah, itu dia harus garis bawahi ya, tetap daftar dulu meskipun sudah ada kemudahan, tinggal memberikan KTP-nya saja ke sentra vaksinasi ataupun fasilitas kesehatan yang ada, tidak sesuai dengan domisili tidak apa-apa, tapi yang paling penting tahap ataupun dosis keduanya harus tempat yang sama, begitu ya Dokter Nadia. Terima kasih Dokter. Untuk penjelasan ini juga semakin memudahkan lansia ya, agar lebih dekat lagi, lebih mudah lagi untuk mendapatkan vaksinasi. Saya mau ke Prof. Hindra nih, untuk tahu dulu sebetulnya level kesehatan yang seperti apa yang membuat lansia ini bisa divaksinasi? Prof. Hindra nampaknya suaranya masih termute. Ya. Jadi para pemirsa yang saya hormati, kita kenal istilah frailty syndrome atau kerapuhan. Ya, kerapuhan itu memang biasa terjadi pada usia lanjut dan terlihat secara fisik adalah kesulitan menaiki anak tangga, ya, tangga lah katakan. Kesulitan berjalan, berbicara lambat, tidak ada aktivitas sama sekali. Kemudian ya komorbid yang tidak terkendali. Nah itu barangkali tidak mungkin dilakukan vaksinasi, tapi sebetulnya bisa kalau berobat dahulu ke dokter, terutama dokter ahli geriatri. Ya, jadi memang ada dokter ahli untuk lanjutan usia, itu subspesialis ahli penyakit dalam. Ya, jadi ahli penyakit dalam ada geriatrinya, bisa itu nanti bisa jalan lagi, bisa naik tangga lagi, bisa aktif lagi, ya bisa itu bisa. Ya, jadi untuk beberapa kemudian yang lain yang komorbid. Ya, yang komorbid tuh, ya, Prof. Itu. Tapi kalau komorbid kalau terkendali silahkan. Jadi ini hikmahnya, yang mempunyai komorbid silahkan kontrol ke dokter yang terakhir atau dokter keluarga ya atau kerabat ya. Pastikan tekanan darah terkendali, kolesterol juga terkendali atau diabetes juga terkendali. Silakan selagi minum obat dapat divaksinasi ya. Kalau sudah terkendali nggak usah minum obat. Jadi jangan menjadikan penghalang dan upayakan mengajak yang lain ya, karena saya lihat sih kemarin saya lihat di tempat pelaksanaan lansia swasta ya di Jakarta Selatan di Ampera Raya itu tertib. Para lansia itu datang diantar kerabatnya, duduk dengan tertib, menjaga jarak, suasananya sejuk, pada mendaftar sebelumnya dan kemudian tidak lebih dari 1 jam datang, kemudian diperiksa, kemudian divaksin 30 menit, kemudian pada potret-potret, pada selfie, pada nelpon. Jadi saya melihat ini sebetulnya masyarakat kita tuh kalau diberikan penerangan yang sebenar-benarnya patuh dan siap sebetulnya. Ini jadi mohon kepada yang membuat berita, ya media, tolong juga jangan menyajikan berita sedih saja, berita gembira, testimoni, ya, pasangan lansia yang datang, itu tolong juga di syuting, diwawancara, ya, kemudian diberikan reward, ya, sehingga masyarakat percaya dan juga barangkali pejabat Pemdanya ya, kalau Pemda ada yang belum akselerasi atau yang masih ragu, barangkali dengan melihat berita-berita demikian itu menggugah untuk mempercepat ya, karena saya yakin para lansia ini sebetulnya masih banyak yang bisa kita percepat karena memang gitu tadi Dr. Nadia. Jadi sebetulnya kuncinya di ketua RT sama ketua RW yang tahu.
Yang lebih dekat dengan masyarakat lansia dan tersebut ya. ujung tombak pelayanan kesehatan adalah pusat kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan, kalau di Jakarta tingkat kelurahan. Itu kalau bergerak, saya yakin beres sebulan 2 bulan juga. Tinggal ya mengefektifkan itu, mendayagunakan mereka tenaga kompetensi tinggi itu di puskesmas itu. Semuanya berdedikasi tinggi, saya yakin. Tinggal digerakkan, tinggal dikomando, tinggal dikoordinasikan. Dan diberi penghargaan barangkali sedikit, semangat agar semua bergerak. Kalau RT RW itu kewajiban itu tahu warga, kalau diangkat pakai RT RW kan tahu pasti warganya. Kalau RT RW bergerak, itu RT RW hanya di Indonesia aja loh, di seluruh dunia. Kalau kita bisa. Ya, sebagai lingkungan kecil pastinya harus jadi lebih mengenal masyarakatnya ya. Apalagi kan ini mengurus lansia adalah tugas yang mulia sesuai dengan tema kita hari ini. Siapapun bisa bertindak, siapapun bisa berperan aktif karena lebih mengerikan kalau kena COVID-19 ya Prof. Indra dibandingkan KIPI dari imunisasi itu. Sampai hari ini setiap hari ada yang tewas karena COVID. Jadi bagaimanapun lebih baik divaksin daripada tidak. Betul. Kita jangan sampai lengah atau menunda, karena virus itu tidak pernah menunda, dia menunggu kita lengah. Begitu kita lengah dia masuk dan menyerang tubuh kita, dan itu bisa berakibat panjang. Ingat ada long COVID, ada macam-macam yang barangkali dokter Dirga nanti akan menjelaskan. Apalagi dengan komorbid ya, itu pasti akan meningkatkan bahaya dari komorbid. Terima kasih Prof. Indra. Saya mau langsung dulu ke dokter Dirga ini. Saya ingin tahu betul begitu langkah yang paling pasti, yang paling efektif supaya masyarakat ini benar-benar aware kalau vaksin itu penting, kalau vaksin itu aman, bahwa lansia ini memang harus betul-betul mendapat perlindungan tambahan dengan vaksin itu, Dok. Ya. Tadi saya sampaikan ya sebelumnya bahwa kematian ya 50% kematian pada pasien COVID Indonesia terjadi pada lansia. Padahal dari total seluruh pasien COVID itu hanya 12% yang lansia. Artinya kan itu sesuatu yang tinggi sekali. Dan di seluruh dunia sama, vaksin lansia menjadi target prioritas vaksinasi selain orang dengan komorbid dan tenaga kesehatan. Itu kondisinya ya. Jadi memang kita harus berlomba-lomba nih ya, sekarang seluruh negara ini berlomba-lomba mempercepat vaksinasi penduduknya, dan kita termasuk yang ngebut sekali sebetulnya Indonesia gitu. Dan tadi bahwa Pak keluarga ya, anggota keluarga yang lebih muda, kemudian pengurus RT RW itu memegang peran yang sangat penting, Mbak. Gitu. Iya, betul sekali. Mendorong, kita pasti sayang dengan orang tua kita masing-masing ya, supaya kita tetap sehat, bisa kuat melawan pandemi COVID-19 yang saat ini masih berada di Indonesia. Kita jeda dulu untuk Dokter Nadia, Prof. Indra, dan juga Dokter Dirga. Dan untuk Anda juga nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari media ataupun masyarakat umum yang saat ini sudah masuk melalui aplikasi Slido, apalagi chat di YouTube yang bertanya terkait dengan vaksinasi lansia ini. Nanti kita akan menjawabnya dalam sesi tanya jawab usai jeda berikut ini. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kembali lagi dalam dialog produktif Semangat Selasa dengan tema Tugas Mulia Urus Lansia bersama dengan 3 narasumber yang tadi sudah berbincang. Pertama, Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, juga Profesor Hindra Irawan Satari, Ketua Komnas KIPI, dan Dr. Dirga Sakti Rambe, spesialis penyakit dalam sekaligus vaksinolog yang bergabung bersama kita semua melalui sambungan virtual. Saya ingin mengajak narasumber untuk menjawab pertanyaan dari beberapa rekan-rekan yang sudah memberikan lewat aplikasi Slido. Saya ingin membacakan pertanyaan untuk Dr. Dirga dari Rohim Sindo. Apa perbedaan mendasar antara inactivated dan
mRNA dilihat dari sisi keamanan dan distribusi. Kita tahu bersama ya ada 2 jenis vaksinasi itu juga yang ada di Indonesia dan juga dunia. Silakan Dokter Dirga. Ya, yang pertama berbagai pendekatan ya atau platform teknologi itu sifatnya atau pada akhirnya tujuannya kan sama sebetulnya, yaitu merangsang pembentukan antibodi supaya kita kebal. Itu lebih ke masalah teknis saja. Pada prinsipnya semua produsen pembuat vaksin itu ingin membuat vaksin yang aman dan efektif. Perbedaan utamanya, yang pertama kita mesti tahu bahwa dari seluruh merek vaksin COVID saat ini di Indonesia dan di dunia, itu saya tegaskan tidak ada yang mengandung virus COVID yang hidup. Jadi mustahil ada orang sakit COVID karena vaksin COVID. Mustahil ada orang PCR-nya jadi positif karena vaksin COVID. Mustahil orang karena habis divaksinasi COVID jadi menularkan COVID ya. Itu tidak mungkin terjadi karena ini pemahaman di masyarakat masih seperti itu gitu. Habis vaksinasi positif lalu disalahkan vaksinnya, tidak mungkin. Nah, jadi perbedaan utamanya tadi adalah dengan platformnya ya, yang satu inactivated di mana satu kalau vaksin Sinovac Bio Farma adalah virus yang utuh kemudian diinaktivasi ya, dimatikan. Sedangkan kalau RNA ya atau kemudian AstraZeneca itu sebetulnya adalah materi genetiknya atau proteinnya saja. Tapi pada prinsipnya semua vaksin ini, apalagi yang sudah mendapatkan izin dari Badan POM, itu aman dan efektif. Demikian. Itu dia. Kalau misalnya pada akhirnya positif itu berarti protokol kesehatannya yang jadi kendor ya Dokter Dirga karena merasa kebal sudah divaksinasi. Terima kasih Dok sudah menjawab pertanyaan dari Rohim Sindo. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Prof. Hindra, ini nampaknya curhat dengan kondisi kesehatan, pasien kanker prostat, gagal ginjal, dedimer 1730. Boleh vaksin nggak Dok? Silakan Prof. Hindra. Jadi ginjal ya tentu saja harus dalam keadaan terkendali. Ya gimana kalau fungsi ginjalnya memang terganggu, memang agak sulit ya. Harus meminta persetujuan dari dokter yang menyatakan gagal ginjalnya itu. Ya, kemudian kalau kanker prostat, kalau memang sudah diterapi, sudah remisi, artinya dalam keadaan tenang, sudah nggak minum obat lagi atau tidak diradiasi lagi, tentunya bisa divaksinasi. Kan kalau kita minum obat kemo, kan itu merusak sel-sel kanker, juga merusak sel-sel darah, juga merusak sel-sel kekebalan. Jadi kalau sedang di kemo, ya kita memberikan sesuatu pun, sel yang akan membentuk kekebalannya tidak akan berfungsi dan jumlahnya berkurang karena dirusak oleh kemo itu. Demikian pula kalau misalnya diradiasi karena kansernya, itu juga merusak sel kanker dan daerah sekitarnya, sehingga ya tentu saja efek yang diharapkan dengan pemberian vaksin tidak akan tercapai. Jadi bukan kontraindikasi, ditunda ya. Demikian pula ginjal. Kalau misalnya gagal ginjal tapi di hemodialise kadar urium kreatinin, artinya waste produknya, artinya produk yang harus dibuang tetap bisa dipertahankan karena pakai alat cuci darah misalnya ya, atau minum obat sehingga fungsi ginjal yang ditandai dengan fungsi ginjal dari pemeriksaan lab itu normal, tentu bisa divaksinasi ya. Namun pastikan dahulu, kalau misalnya udah lama nih nggak ke dokter, nah ini kan hikmahnya kan kita paling, kalau udah lansia sih paling nggak setahun sekali harus ke dokter, karena untuk meyakinkan bahwa semua sistem dalam keadaan normal, dalam keadaan bekerja dengan fungsi yang sesuai harapan. Jadi itu mesti dilakukan ya. Jadi apa tadi selain prostat? D-dimernya. D-dimer ya, D-dimer juga. Nah itu D-dimer juga, itu penyebabnya apa si D-dimer itu tidak normal? Karena prinsipnya sebetulnya vaksin itu kan untuk mencegah supaya jangan terjadi penyakit ya. Jadi tadi dokter Dirga udah bilang nggak mungkin divaksin terus dia jadi sakit, karena ini virusnya juga bukan virus yang hidup, ini virus yang inaktivasi. Malah kalau RNA cuman virus AstraZeneca cuman materi genetiknya aja lalu dimuat ke dalam virus, disuntikan ke seseorang.
Jadi sekarang D-dimer abnormal itu karena apa? Nah, kalau salah satunya penyebabnya dan dapat dikendalikan tentunya akan dalam keadaan normal. Tapi kalau tidak dalam keadaan normal, dicari dulu. Yang bisa mencari ya dokter. Dokter yang menyatakan, dokter yang merawat, atau dokter spesialis penyakit dalam. Jadi bukan kontraindikasi, namun tunda sampai diyakinkan prostat dalam keadaan tenang, fungsi ginjal normal, dan D-dimer itu dalam keadaan normal. Baru kita divaksin. Ya, bukan tidak boleh. Silakan nunggu sampai semuanya dalam keadaan terkendali. Begitu. Baik, terima kasih Prof. Indra untuk jawabannya. Yang paling penting nampaknya ini juga berlaku untuk semua pemirsa yang memiliki komorbid tertentu ya. Jadi harus cek dulu, harus mendapatkan surat oke dari dokter, baru setelah itu bisa divaksinasi. Begitu ya Prof. Indra? Ya, baik. Terima kasih Prof. Indra untuk jawabannya. Saya langsung ke Dr. Nadia. Ada 2 pertanyaan yang ingin disampaikan dan saya bacakan. Yang pertama, Dr. Nadia, kita jawab satu persatu. Bagaimana dengan efek samping dari vaksinasi bagi lansia? Nah, jika ada, kemana masyarakat harus melaporkannya? Silakan, Dr. Nadia. Pertanyaannya pas sekali ya, karena di sini juga kita punya Ketua Komnas KIPI nih, Prof. Indra Irawan ya. Jadi kalau kemudian ada gejala efek samping, kita tahu di dalam pada saat setelah kita mendapatkan vaksinasi, kita kan akan mendapatkan kartu pos vaksin ya. Nah, kartu vaksinasi tersebut di situ ada nomor telepon dan nama kontak person yang bisa dihubungi kalau kita merasakan ada gejala efek samping. Nah, segera tentunya kontak nomor telepon tersebut dan sampaikan keluhan-keluhan yang dirasakan pada saat setelah mendapatkan vaksin tersebut. Nanti kemudian akan diarahkan apakah perlu cukup misalnya tadi Prof. Indra sampaikan kalau efek sampingnya ringan ya, misalnya bengkak atau kemerahan mungkin cukup dikompres saja ya, atau kemudian kalau misalnya demamnya tidak terlalu tinggi mungkin hanya dianjurkan untuk meminum obat penurun panas, atau kalau memang harus dianjurkan pergi ke rumah sakit akan dianjurkan ke rumah sakit rujukan untuk penanganan KIPI-nya. Baik, memang setiap kita sudah vaksinasi ada dalam surat tersebut nomor yang bisa dihubungi ya, entah itu dokter, di mana fasilitas kesehatannya, jadi bisa langsung dihubungi ke nomor-nomor tersebut. Terima kasih Dokter Nadia. Ada lagi satu pertanyaan terakhir dari Angga, CNN Indonesia TV. Pertanyaannya, apakah ada target dari pemerintah? Kapan vaksinasi bagi lansia ini harus selesai? Apakah bulan Juni atau justru tidak ada batas waktunya, mengingat memang gapnya masih cukup besar dengan target? Jadi kita harus mengakselerasi ya, artinya di akhir Juni itu vaksinasi kepada lansia itu kita sudah selesai berikan. Jadi sama seperti pada saat kita melakukan atau memulai vaksinasi di tahap kedua ya, di mana sebagian besar hampir di atas 90% tenaga kesehatan itu sudah mendapatkan dosis pertama untuk vaksin tersebut. Begitu juga untuk lansia ini, kita mengharapkan minimum 90% lansia itu sudah kita berikan vaksinasi dosis pertama di akhir Juni. Tentunya kita akan tetap membuka layanan vaksinasi kepada lansia, karena mungkin saja ya lansia itu kan ada yang sudah datang, tapi kemudian karena tadi Prof. Indra sampaikan dan Dr. Dirga sampaikan ada kondisi-kondisi kesehatannya sehingga mereka harus tertunda dulu ya, atau juga mungkin ada lansia yang masih atau baru sembuh dari COVID-19 sehingga mereka harus menunda dulu 3 bulan sebelum mendapatkan vaksinasi. Jadi target kita di akhir Juni itu 90% penduduk usia di atas 60 tahun sudah mendapatkan penyuntikan dosis pertama. Sisanya itu kita akan berjalan karena kita tahu ada kondisi-kondisi terkait penundaan vaksin tersebut. Baik, terima kasih Dokter Nadia untuk penjelasannya, dan tadi Dokter Dirga juga Prof. Indra sudah memberikan jawaban untuk rekan-rekan yang saat ini menyampaikan pertanyaan lewat Slido ataupun pemirsa yang saat ini menyaksikan melalui live streaming. Nah, saya juga ada satu pertanyaan, tapi nampaknya nanti kita akan jawab dan juga mendengarkan jawabannya dari Dokter Nadia utamanya. Karena soal akselerasi ada satu program dari Kementerian Kesehatan terkait dengan 1 pendamping dan 2 lansia. Nah, ini juga masih simpang siur nih. Bagaimana syaratnya, bagaimana teknis di lapangannya. Nanti usai jeda kita akan mendengarkan juga closing statement dari masing-masing narasumber. Tetap bersama kami. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, membunuh optimisme,
membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Masih dalam dialog produktif Semangat Selasa dengan tema Tugas Mulia Urus Lansia bersama saya Danir Ahri dan 3 narasumber yang bergabung secara virtual. Saya langsung saja nih ke Dr. Nadia untuk menjawab pertanyaan yang tadi saya sudah sampaikan sebelum jeda ya Dok. Karena ini menjadi cukup viral di masyarakat dan bahkan ada yang dengar-dengar pihak-pihak yang akhirnya mengambil kesempatan ini hanya untuk divaksin tanpa melihat apakah lansia tersebut masuk dalam keluarga mereka. Nah sebetulnya bagaimana syarat-syaratnya Dokter Nadia untuk pelaksanaan 1 pendamping dan 2 lansia itu? Ya, jadi kita tahu ya tidak mudah untuk mengajak lansia untuk datang ke vaksin ya. Kadang-kadang apalagi misalnya seorang anak ya, kemudian harus mengajak, menjelaskan kepada orang tuanya untuk mendapatkan vaksin. Kadang-kadang ini merupakan bukan pekerjaan yang mudah ya. Nah, dan tadi kami sampaikan juga bisa saja anggota keluarga lainnya ini tidak pas dengan jadwal yang seharusnya dibutuhkan para lansia ini untuk mendatangi sentra vaksinasi, sehingga kemudian kita mencoba mendorong sebenarnya para anak-anak yang masih muda ya ataupun keluarga yang kemudian bisa membantu terutama keluarga terdekatnya. Jadi dengan membawa tantenya, pamannya, ataupun juga neneknya, atau juga mungkin keluarga yang terdekat yang masih berhubungan ya tentunya untuk dibawa ke sentra vaksinasi untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, memang kita menghimbau kalau bisa membawa 2 orang lansia, maka bisa mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Ya, tentunya kita tidak mengharapkan ya yang seperti disampaikan Mbak Daniar tadi bahwa yang bukan keluarganya pun bisa dibawa. Utamakan keluarga dulu untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Kalau memang ada tetangga yang kita kenal dan memang niat kita adalah membantu, karena ini adalah prinsipnya kita saling membantu untuk kita bisa sama-sama keluar dari situasi pandemi COVID-19 ya. Kita membantu lansia di sekitar kita, silahkan, tapi jangan lupa pada saat mendapatkan dosis kedua, lansia tersebut diantarkan kembali untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Pula bersama-sama mendapatkan vaksinasi dosis yang kedua itu ya Dok. Nah ini berarti segala macam surat menyuratnya apa yang harus disiapkan dokter? Terkait ini kita sudah mengatakan bahwa harus melalui proses registrasi ya. Jadi silahkan untuk meregistrasi untuk lansia, sementara nanti pengantar akan diregistrasi pada saat kedatangan. Dan tidak ada sebenarnya persyaratan yang harus dibawa kecuali KTP. Tapi tentunya kalau untuk pengantar ya itu KTP-nya harus KTP yang berada di tempat tinggal kita sesuai dengan domisili kita. Baik, jadi cukup lengkap ya. Dan ini berarti sudah bisa dilakukan di seluruh vaksinasi fasilitas kesehatan yang memang sudah terdaftar ya Dok? Saat ini kita memulai program ini khusus untuk di kota-kota besar. Jadi di provinsi yang punya beban besar dan di ibu kota provinsi proses ini baru bisa berjalan. Tetapi belum memang kita lakukan di semua tempat karena kita melihat bahwa masih banyak tadi potensi-potensi untuk kemudian membantu para lansia ini untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Jadi misalnya tadi kalau ada misalnya perkumpulan organisasi masyarakat ya, kemudian mengorganisir lansia-lansia di sekitarnya, kemudian mengantarkan ya ke tempat sentra vaksinasi, itu akan sangat lebih baik karena hal-hal tersebut kita akan bisa segera mempercepat pelaksanaan vaksinasi kepada lansia, dan tentunya kalau kita lebih cepat memberikan vaksinasi kepada lansia, kerentanan terhadap lansia tadi kan akan semakin berkurang, dan itu tujuan kita. Baik, dipermudah oleh Kementerian Kesehatan ya, banyak sekali program-program yang sudah berjalan, mudah-mudahan mencapai target dan bisa semua selesai di akhir Juni, Dokter Nadia. Sekaligus Dokter Nadia, karena waktu kita juga sudah hampir habis, bagaimana kesimpulan dari perbincangan kita pada hari ini terkait dengan tugas mulia urus lansia? Adakah hal-hal lain yang ingin ditekankan oleh Dokter Nadia?
Ya, kami pada prinsipnya menghimbau mari kita bantu lansia ya. Kita tahu bahwa lansia ini butuh uluran tangan, maka tentunya adanya sentra vaksinasi tidak cukup untuk bisa membantu lansia. Kita harus betul-betul mengantarkan dan kemudian mencari para lansia ini untuk segera bisa divaksinasi. Baik, peran aktif masyarakat dibutuhkan agar vaksinasi ini bisa selesai sesuai dengan target. Terima kasih Dr. Nadia. Selanjutnya Prof. Hindra, adakah yang ingin disampaikan? Dan masih banyak juga nih masyarakat yang ketakutan karena KIPI yang hoax itu tadi. Ya, jadi mendingan KIPI ringan daripada terkena COVID. Kalau terkena COVID itu dampaknya itu luar biasa dan jangka panjang. Mungkin kalau disuntik nyeri tempat suntikan besok 1-2 hari udah hilang rasa sakit ya. Dan vaksin itu sekarang mulai sulit didapat di dunia. Kita sudah mempunyai jutaan dosis. Jadi kalau diundang untuk divaksinasi bergegaslah karena untuk mendapatkan vaksin pun tidak mudah saat ini. Namun berhasil negara kita memperoleh vaksin itu dengan susah payah dan dengan juga biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu manfaatkan. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mempunyai WhatsApp grup ya, pengajian, arisan, sebarkan foto bapak ibu waktu divaksin. Saya sudah divaksin, Anda kapan? Kemudian kalau udah divaksin, datang ke pagian, kan selangnya 28 hari. Datang 25-26 hari, nggak apa-apa, vaksin aja. Paling pendek kan intervalnya 14 hari. Kemudian udah harusnya tanggal sekian ada gangguan kesehatan, ada masalah keluarga, datang terlambat 7 hari, nggak apa-apa, silakan vaksin yang kedua ya, karena meskipun terlambat tapi daya lindung pasti masih ada, mungkin tidak seoptimal tapi paling tidak mempunyai efek. Tidak ada istilah kecepatan, tidak ada istilah kelambatan, silahkan divaksin segera dan jangan mendengar dari berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Kalau menerima berita, baca dulu siapa pengirimnya, kapan, dan dari siapa. Kalau tidak dikenal, cukup di kita saja, delete ya. Kemudian kita tidur tenang, setelah divaksin tidak ada merubah pola kehidupan, pola kesehatan, jalankan seperti yang seperti kita lakukan. Tidak usah kalau biasa jalan pagi silakan, olahraga ringan silakan, ya mau apapun silakan, tidak usah persiapan khusus, gaya hidup jadi berubah enggak, ya jalankan seperti biasa-biasa saja. Betul, yang paling penting tetap berkegiatan dan menjaga kesehatan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Prof. Hindra untuk closing statement-nya. Terakhir, Dr. Dirga, silakan. Pertama kita harus menyadari bahwa lansia adalah kelompok yang sangat rentan ya untuk mengalami COVID yang berat sekaligus kematian akibat COVID sehingga perlu dilindungi. Yang kedua, kita belajar ya dari data yang ada bahwa saat ini tindakan terbaik untuk pencegahan, untuk mengendalikan pandemi adalah vaksinasi bersama dengan 5M. Kalau kita lihat data dari Inggris dan dari Israel, itu negara yang sudah memvaksinasi 80% lansianya. Itu angka kematian turun 30%, angka penularan turun 50%. Jadi kita di Indonesia juga harus bisa melakukan hal yang sama. Sampai kemarin itu sudah 3 juta dosis vaksin COVID yang kita suntikan di Indonesia. Dan sampai saat ini vaksin itu aman, efektif, halal, dan gratis. Jadi nggak ada alasan untuk tidak vaksinasi. Jadi ayo kita proaktif ya, sebagai anak muda, sebagai pengurus RT RW, ayo proaktif untuk membawa atau mendaftarkan lansia agar bisa segera divaksinasi, terlindungi, dan kita bisa segera mengendalikan pandemi ini. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Dr. Dirga. Menarik sekali karena ini sangat dekat dengan kehidupan kita, mengingat juga banyak lansia yang masih belum divaksinasi. Apakah Anda termasuk salah satunya? Jadi merupakan tugas bersama untuk kita bisa menekan angka kematian, bisa menekan jumlah positif COVID-19 dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir dengan adanya target yang terpenuhi. Terima kasih narasumber kita pada hari ini yang telah berbicara lewat dialog produktif semangat Selasa dengan tema tugas mulia urus lansia. Kita berharap semua tentu segala macam vaksinasi dan akselerasi yang dilakukan ini bisa sesuai dengan target. Terima kasih untuk narasumber saya, untuk Dr.
Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Juga terima kasih untuk Prof. Hindra Irawan Satari, Ketua Komnas KIPI. Terima kasih untuk Dr. Dirga Saktirambe, dokter spesialis penyakit dalam sekaligus vaksinolog. Sehat-sehat selalu, dokter dan juga Prof. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan tatap muka ya. Sampai jumpa, Prof. dan juga dokter. Itu dia dialog kita pada hari ini, tema yang cukup baik, tugas mulia urus lansia. Kita berharap vaksinasi ini juga bisa terus segera dilakukan dan Anda memegang kendali untuk berperan aktif untuk menyelesaikan tugas dan juga menyelesaikan pandemi yang ada di Indonesia ini. Kita berharap semua bisa melakukan protokol kesehatan dan tetap sehat. Bisa bertemu lagi di dialog berikutnya. Saya Daniar Ahri, sampai jumpa.